Maka kalau ada nanti sidang Jumat yang merindukan pelayanan di tempat ini, karena saya tahu saudara melayani di gereja awal, nanti diisi form kembalikan kepada sekretaris kita atau admin, kita nanti akan sama-sama penghabisan di minggu yang akan datang, supaya kita belajar bagaimana menempatkan diri kita di hadapan Tuhan sebagai imam-imam yang benar. Nah, sebelum saya masuk kepada bagaimana berkat yang akan kita terima dari Tuhan, bagaimana seorang imam yang harus berkenan di hati Tuhan itu, saya lebih dulu akan mengajak kita membaca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan dalam pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, supaya kita nanti dapat melihat bagaimana sungguh Allah memperhatikan imam-imam itu. Kalau saya mengatakan imam-imam itu sangat memiliki perhatian khusus dari Allah sendiri, berbeda dengan suku-suku yang lain. Tapi Allah sudah mengambil satu inisiatif untuk imam-imam itu. Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 10 ayat yang ke-9. Kita baca bersama dalam kitab Ulangan pasal yang 10 ayat yang ke-9. Ini yang aku ini ya. Ini kemana? Yuk kita baca dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 itu, terus ya, demikian ya Tuhan. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan suku-suku bangsa Israel yang lain. Jadi walaupun Tuhan memerintahkan pada waktu itu Yosua, karena Musa sudah mati dalam sebelum masuk tanah Kanaan, sebuah suku dari umat bangsa Israel tidak satu pun yang tidak mendapatkan bagian-bagian pusaka. Pusaka itu warisan. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Allah itu menjadi satu inisiatif Allah terhadap satu suku, namanya suku Lewi. Maka Tuhan berkata, suku Lewi itu tidak memiliki pusaka apa-apa, karena Tuhan berkata, saya atau aku Allah yang menjadi milik pusaka mereka. Yuk teruskan. Ya, Tuhanlah milik pusakanya. Tuhanlah milik pusaka mereka. Teruskan. Ya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allah. Seperti yang difirmankan Tuhan Allah kepada mereka, bahwa suku Lewi itu tidak mendapatkan warisan seperti suku-suku yang lain, tetapi Tuhan berkata, Lewi, akulah yang menjadi pusaka mereka, atau akulah yang menjadi warisan orang Lewi atau suku Lewi itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita memiliki satu keyakinan bahwa apapun yang ada dalam dunia tidak sebanding dengan pribadi Allah. Ini perlu kita harus pahami dalam diri kita, dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Dengan kata lain, seandainya pun kita memiliki apa yang ada dalam dunia ini, tidak sebanding daripada memiliki Allah dalam kehidupan kita. Karena Allah itulah yang melebihi segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Orang bisa memiliki sesuatu apa yang ada dalam dunia, tapi kalau hidupnya tidak memiliki Allah, itu bagaikan, maafkan kalau saya berkata, pengkhotbah mengatakan manusia itu hanya senasib dengan binatang. Tetapi apa yang menjadi perintah Allah terhadap Musa itu sudah menjadi satu komitmen dari Allah terhadap suku Lewi. Di saat suku-suku yang lain mendapatkan pusaka-pusaka bagi mereka, tetapi Allah berfirman, Lewi jangan berikan pusaka itu, karena pusaka yang dimiliki mereka itu pusaka-pusaka yang fana.
Itu pusaka-pusaka yang berlalu. Tetapi suku Lewi memiliki pusaka yang tidak pernah berlalu, tetapi bersifat kekal. Sebab pusaka mereka adalah Allah sendiri. Amin. Itulah luar biasanya pilihan Allah atas keimamatan itu, supaya kita nanti dapat menyadari kebesaran panggilan ataupun pilihan Allah dalam hidup saya dan saudara sebagai imam-imam. Maka seorang imam-imam itu harus menjadi imam yang layak dan berkenan di hadapan Allah. Seorang imam-imam di hadapan Allah adalah imam-imam yang hidup di dalam pengudusannya Tuhan. Dan Tuhan tidak menginginkan imam-imamnya menjadi cemara atau hidup di dalam kecemaran. Tuhan tidak mengambil posisi orang yang dikasih Tuhan. Kalau Allah berkata, aku yang menjadi jaminan, aku yang menjadi warisan, aku yang menjadi pusaka daripada suku Lewi, artinya Allah mengatakan jaminan pemeliharaan Lewi itu ada di tangan saya. Artinya Lewi itu memiliki pengharapan yang sangat begitu indah di hadapan Allah. Cukup dia mereka berharap kepada saya, karena akulah pusaka mereka itu. Nah, kita juga sebagai imam-imam jangan ragu. Kalau kita menempatkan diri kita sebagai imam yang layak dan berkenan di hatinya Tuhan, jangan ragu akan pemeliharaan hidup. Jangan ragu akan masa depan, karena Tuhan sudah menetapkan aku yang menjadi pusaka. Kita ada jaminan yang sangat begitu besar kalau kita menempatkan diri kita sebagai imam yang layak dan berkenan di hati Tuhan. Untuk itulah saya ingin ajak kita, bagaimana kita menjadi imam yang membuat, yang menjadikan Allah itu menjadi pusaka bagi kita. Tuhan mengatakan ini dalam kitab Ulangan, sebab para imam-imam sudah dipilih oleh Allah dan sudah ditetapkan Allah di dalam pentahbisan itu. Maka Allah berfirman, akulah pusaka orang-orang Lewi. Untuk itulah saya ajak kita melihat dari pentahbisan imam-imam itu, supaya kita nanti dapat menyadari seperti yang dikasih oleh Tuhan, supaya kita dapat menjadi imam-imam yang melayani tanpa struktur daripada Allah. Tapi Allah mau pelayanan kita ini harus melalui prosedur dari Allah sendiri. Bukan mau manusia, bukan mau dari seorang hamba Tuhan, tetapi harus menjadi maunya Tuhan, supaya kita dapat memiliki Allah itu menjadi pusaka dalam kehidupan kita. Maka di dalam kitab Keluaran seperti yang dikasih oleh Tuhan, dalam pasal yang ke-29 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ini, inilah imam-imam yang dikatakan seorang imam yang membuat Allah menjadi pusaka dalam kehidupannya. Ya, kita sudah belajar dari minggu yang lalu, ada imam-imam, tetapi imam-imam yang tidak menjadikan Allah menjadi pusaka dalam hidup mereka. Ada Nadab dan Abihu, ada juga Hofni dan Finehas. Dalam kitab Samuel dikatakan ada juga Yoel dan Abia anak Samuel. Tidak menjadi imam yang membuat menjadikan Allah pusaka dalam kehidupannya. Kita lihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-29 ayat 1 dimulai, apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa tentang jabatan imam-imam itu. Nanti para calon imam-imam perhatikan ini baik-baik. Perhatikan dengan baik-baik. Ya, mari kita Keluaran pasal yang ke-29 ayat 1 sampai nanti ayat yang ke-7. Kita akan uraikan ini saudara yang dikasih Tuhan di dalam kebenaran firman Allah.
Puji nama Tuhan. Terus kan? Ya. mengenai penghabisan Harun dan anak-anaknya. Ya. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka. Inilah yang harus kamu lakukan. Jangan kita melewatkan perkataan harus itu. Kalau Tuhan mengatakan harus seperti itu, maka harus. Artinya tidak ada sedikit pun peran manusia di dalam pentabisan para imam-imam selain daripada untuk ritual dalam pentabisan itu, tetapi aturan yang diaturkan dalam pentabisan imam itu semua mutlak dari Allah. Tidak ada perkataan oh harus beginilah, maunya begitulah. Seringkali kita melayani Tuhan hanya menurut mau kita. Seringkali para imam-imam mau melayani Tuhan hanya menurut kehendaknya sendiri, tetapi lupa apa sesungguhnya yang dikehendaki Allah untuk kita menjabat jabatan pelayanan di hadapan Tuhan. Maunya jangan seperti itulah. Maunya seperti inilah. Semua hanya untuk menyenangkan daging kita, tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi perlu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita sebagai imam-imam, saya dan saudara melayani Tuhan bukan untuk menyenangkan hati manusia, bukan menyenangkan hati sesama kita, tetapi pelayanan kita harus benar-benar berfokus untuk menyenangkan hati Allah. Amin. Amin. Jangan menyenangkan hati manusia. Kalau pelayanan kita nanti menyenangkan hati manusia, Rasul Paulus mengatakan, akulah hamba yang celaka. Jika aku melayani untuk menyenangkan hati manusia, akulah menjadi hamba atau rasul yang celaka di hadapan Allah. Maka kalau kita melayani Tuhan hanya untuk menyenangkan manusia, menyenangkan hati kita, menyenangkan diri kita sendiri, maka kita adalah orang-orang yang celaka di hadapan Allah. Maka kata harus ini kita tidak boleh spekulasi di dalamnya. Tetapi Tuhan sudah menetapkan harus seperti itu. Dan Musa sebagai pemimpin pada waktu itu selalu yang dikasih Tuhan tidak berani mengubah ketetapan Allah untuk menjadi pegangan para imam-imam pada waktu itu. Tetapi apa yang dikatakan Allah, semua itu dilakukan oleh Musa terhadap calon imam ini. Maka dikatakan haruslah, inilah yang harus kau lakukan kepada mereka. Terus ya, untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Supaya mereka memegang jabatan imam bagiku, kata Tuhan. Terus ya, ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak berani dan roti bundar. saya akan bahas ini. 3 korban pentabisan itu ada lembu jantan muda dan 2 domba jantan muda ini nanti akan ada pembahasan itu, ya. Tetapi saya akan masuk di dalam awal dari pada pentabisan imam-imam itu dalam ayat 2. Kita melihat, perhatikan baik-baik saudara yang dikasih Tuhan. Terus ya, roti yang tidak berani dan roti bundar yang tidak berani, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak berani, terus olesi dengan minyak dari tepung gandum yang terbaik harus kau buat semuanya itu. Terus kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul, dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Sekarang kita tadi melihat apa yang diperintahkan Allah kepada Musa di dalam pentabisan imam-imam ini. Tuhan berkata, engkau ambillah seekor lembu jantan yang muda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dulu bangsa Israel saat mereka melakukan kejahatan di hadapan Allah, orang Israel hidup dalam dosa. Mereka tidak bisa menghampiri Allahnya, mereka tidak bisa berhubungan, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan Allah tanpa ada perdamaian yang dilakukan oleh umat bangsa Israel, terkhusus para imam-imam di hadapan Allah. Maka untuk itulah di saat mereka melakukan hubungan kembali kepada Allah, maka Musa akan mengadakan perdamaian dengan Allah. Dengan apa?
dengan lembu jantan muda harus dikorbankan menjadi korban sembelihan, namanya korban perdamaian. Supaya dapat memegang jabatan pelayanan para imam-imam itu, harus ada lembu jantan muda yang disembelih, harus ada lembu jantan muda yang harus dikorbankan di atas mezbah korban bakaran sebagai korban perdamaian untuk memperdamaikan imam-imam dengan pribadi Allah. Dan itulah yang harus kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Maka setiap para imam-imam itu harus menjadi kehidupan yang senantiasa hidup dalam perdamaian dengan Allah. Perdamaian itu penting sekali yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadi imam-imam, kita melayani Tuhan, tetapi kita belum berdamai dengan Allah. Kita belum memiliki pentapisan dalam lembu jantan muda itu, tetapi kita sudah melayani Allah. Imam-imam semacam ini tidaklah imam-imam yang menjadikan Allahnya menjadi pusaka dalam kehidupannya. Kita sudah belajar tentang imam-imam yang di luar dari kehendak Tuhan. Di saat Nadab dan Abihu melayani tanpa perdamaian, Allah membinasakan mereka itu. Di saat Hofni dan Pinehas melayani tanpa perdamaian, tanpa pengorbanan lembu jantan muda di hadapan Allahnya, mereka dibinasakan oleh Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Musa, ambillah lembu jantan muda itu, persembahkanlah itu kepada Allahmu sebagai persembahan perdamaian untuk pengampunan dosa atau penghapusan dosa, supaya imam-imam yang mau menjabat jabatan pelayanan suci adanya dari dosa-dosa perbuatan pelanggaran mereka itu, supaya mereka bisa menjabat jabatan pelayanan di hadapan saya. Saya tidak tahu imam-imam masih hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Kita baca sebentar Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Lembu jantan itu bukan lagi lembu jantan yang secara lahiriah yang harus kita persembahkan, tetapi kita sudah percaya Yesus sudah datang ke dunia menjadi korban sembelihan. Dia adalah korban lembu jantan itu yang telah memperdamaikan saya dan saudara. Amin. Amin. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10 ini, saudara. Puji Tuhan. Ya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, kita harus memiliki satu kepercayaan, saudara. Dulu kita semua seteru Allah, sebab oleh karena satu manusia melakukan dosa, Roma mengatakan oleh karena dosa satu manusia inilah maka seluruh manusia menjadi berdosa. Artinya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Artinya semua manusia sudah menjadi seteru daripada Allah, termasuk saya. Dulu saya seteru Allah, saudara juga dulu seteru Allah. Tidak ada yang hidup dalam perdamaian dengan Allah. Tetapi apa yang dikatakan Paulus ini, Rasul Paulus ini sebenarnya menyatakan tentang lembu jantan muda. Dia mengatakan, sebab jika kita ketika masih seteru Allah diperdamaikan dengan Allah, terus ya lebih-lebih kita yang oleh kematian anaknya, terus ya lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Maka saya mengatakan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua para imam-imam itu tidak ada yang tidak diperdamaikan dengan Allahnya untuk menjabat jabatan pelayanan di hadapan Allah. Tanpa diperdamaikan dengan Allah itu, maka pelayanan kita bukan datangnya dari Tuhan. Sekali lagi saya katakan, seorang imam-imam yang melayani Tuhan tetapi tidak mengalami perdamaian dengan Allahnya, maka itu bukan imam-imam dari Allah. Sebab imam-imam dari Allah adalah imam-imam yang mengalami perdamaian dengan Allah. Artinya harus ada korban sembelihan. Artinya Yesus harus mati, dan kematian Yesus itu harus menjadi kematian saya dan saudara.
maka ada perkataan istilah satu kematian dengan Kristus. Di saat kita menjadi satu kematian dengan Kristus, itulah pengorbanan yang bercanda. Artinya itulah pendamaian dengan Allah, antara manusia dengan Allah, supaya kita jangan menjadi seteru Allah. Mungkinkah kita melayani Tuhan tetapi kita menjadi seteru Allah? Mungkinkah Allah memakai seorang yang menjadi seterunya? Dan mungkin. Supaya saya mengambil satu ilustrasi ini, tak mungkin seseorang memakai seseorang jika seseorang itu menjadi musuh dalam kehidupannya. Tidak mungkin Allah memakai orang yang menjadi seterunya. Maka oleh karena itulah Yesus harus datang ke dunia. Yesus harus menjadi korban disembelihkan. Dia adalah lembu jantan muda yang telah dikorbankan di kayu salib. Supaya apa? Supaya terjadi pendamaian antara manusia, khususnya imam-imam yang memegang jabatan pelayanan, berdamai dengan Allah. Dan menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, masihkah tetap berjalan korban perdamaian itu di dalam diri saya dan saudara? Masihkah kita imam-imam memiliki korban perdamaian? Artinya, masihkah hubungan kita dengan Allah tetap hubungan yang sangat begitu erat tanpa perseteruan dengan Allah kita? Mungkin saudara bertanya, bagaimana kita menjadi seteru dari Allah itu? Kita sudah mendapatkan penebusan dengan darahnya. Mungkinkah kita menjadi seteru Allah? Tetapi Alkitab memberikan jawaban yang pasti bagi saya. Paulus berkata itu, orang yang hidup dalam kedagingan, keinginan dagingnya, menjadikan hidupnya menjadi seteru Allah. Supaya nanti kita belajar melayani Tuhan, tetapi tanpa pendamaian, tidak mendatangkan berkat dan tidak menjadikan Allah menjadi pusaka dalam kehidupannya. Di saat apa? Di saat kita menjadikan diri kita seteru Allah. Apa yang membuat kita menjadi seteru Allah? Coba kita masuk di dalam Roma pasal yang ke-8 dalam ayat yang ke-7. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Syarat pertama tadi untuk masuk dalam pertapisan harus diperdamaikan dengan Allah, dengan Allahnya. Ya, maka nanti para calon imam-imam berdamai dengan Allah. Ya, diperdamaikan dengan Allah dan bertindak. Jangan ikuti keinginan daging. Yuk kita lihat dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 7. Puji Tuhan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Ya, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Ya, hal ini memang tidak mungkin baginya. Mari kita belajar ini, saudara yang dikasih Tuhan. Maka saya mengatakan, kita adalah imam-imam. Kita sudah memegang jabatan pelayanan itu. Tetapi perhatikanlah apa yang dikatakan Rasul Paulus ini. Sebab tadi firman Allah katanya, syarat untuk pentahbisan seorang imam lebih dulu harus ada korban perdamaian. Artinya imam itu harus adakan perdamaian dengan Allah, dengan penyembelihan lembu jantan muda itu dulu. Tetapi sekarang bagi saya dan saudara, dengan penerimaan kematian Kristus menjadi satu kematian saya dengan Kristus, itu perdamaian. Ya, itu perdamaian. Tetapi perdamaian itu bukan hanya seketika itu, tetapi perdamaian itu harus terus-menerus ada di dalam hidup kita. Dan kematian Kristus itu harus tetap kita miliki. Dan itu tidak bisa kita buang atau kita lupakan dalam kehidupan kita. Tetapi tanda kematian Kristus itu harus tetap kita bawa dalam pelayanan kita. Artinya apa? Tetap kita harus
menjaga diri kita jangan hidup dalam keinginan daging itu. Sebab orang yang hidup dalam keinginan daging itu sama dengan menyia-nyiakan kematian Kristus dalam firman-Nya. Dengan kata lain, hidupnya tidak berdamai dengan Tuhan. Sebab jelas dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak pernah takluk kepada hukum Allah. Maka orang yang hidup dalam keinginan daging itu tak pernah taat akan kebenaran firman Tuhan. Maka banyak imam-imam yang melawan firman Tuhan, katakan ini, imam-imam katakan tidak. Jangan salah kita. Di saat kita melakukan keinginan daging ini, maka kita sudah kehilangan korban perdamaian itu. Kembali kita akan menjadi seteru Allah. Bukan berarti Allah tidak mendamaikan dirinya dengan saya dan saudara, tetapi yang menjadi kelemahannya ada di dalam diri saya. Saya yang tidak mau mendamaikan dirimu dengan Allah. Lewat apa saja yang dikasih oleh Tuhan? Lewat keinginan daging kita. Maka itulah yang membuat kita kembali menjadi seteru Allah. Maka saya katakan imam-imam ini perlu harus menjaga dirinya dari segala keinginan daging itu. Jangan kita menjadi imam tetapi hidup berkecimpung dalam keinginan daging. Dalam surat Galatia jelas dikatakan apa itu keinginan daging. Kita masuk dalam Galatia 5. Dimulai dari ayat yang ke-21 itu sesuatu yang dikasih Tuhan, supaya kita melihat bagaimana kita seorang imam yang layak di hadapan Allah, ya, dan menjadikan Allah itu pusaka dalam diri kita. Yuk, Galatia 5 ayat 19 dimulai. Puji Tuhan. Ya, teruskan. Ya. Perbuatan daging telah nyata, Perbuatan daging telah nyata. Teruskan. yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, terhadap semua keinginan daging kuperingatkan kamu, kata Paulus. Teruskan. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya Allah tidak menjadi pusaka dalam kehidupannya, tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Allah itu tidak menjadi pusaka bagi imam-imam yang hidup dalam keinginan dagingnya. Paham? Bisa paham? Mengerti? Bisa dimengerti? Bisa kan? Paham ya? Bisa ya? Sepertinya respon tapi tidak respon. Nanti ditanya di mana, nggak tahu. Ini penting sekali. Jadi kita menjadi imam-imam harus bergambarkan apa yang sudah ditentukan Tuhan. Tidak boleh menurut kita. Ada gambaran yang dikasih Tuhan untuk memegang jabatan pelayanan itu haruslah seperti ini. Itu kehendak Allah. Maka dibuktikan lebih dulu, imam harus ada perdamaian dengan Allah. Imam yang berdamai dengan Allah harus menunjukkan dirinya tidak lagi hidup dalam keinginan daging. Satu. Kedua, seorang imam yang diperdamaikan dengan Allah tidak lagi hidup dalam keinginan dunia. Apa dikatakan dalam surat Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat? Perhatikan dengan baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terus kan? Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Persahabatan dengan dunia, persahabatan dengan dunia adalah menjadi permusuhan dengan Allah. Terus kan? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Maka siapa yang ingin menjadi sahabat dengan dunia, maka ia menjadikan dirinya menjadi musuh dari Allah.
artinya tidak ada dalam perdamaian. Maka saya mengatakan saudaraku, kehidupan daripada imam-imam itu harus tetap menjaga dirinya dari keinginan daging dan juga pengaruh duniawi itu dalam hidup. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Kita tidak boleh menjadi sama dengan dunia. Kita tidak boleh menjadi bersahabat dengan dunia. Bukan berarti artinya begini. Mungkin kita mengambil satu pemahaman. Oh, berarti saya tidak bisa bergaul dengan si asli. Yang ini dalam bentuk dari maksudnya. Dunia itu kan bicara dengan kegelapan. Maka kita tidak boleh bersahabat. Artinya kita tidak boleh kompromi akan kegelapan itu. Tetapi kita harus belajar menjauhkan diri yang bersifat kegelapan. Jangan sampai menguasai jiwa saya, saudara. Dengan kata lain, jangan mengikat kita dalam hubungan apapun. Jangan terikat dalam kegelapan dunia. Kita harus menjaga diri kita dan menghindari kehidupan kita sebagai imam-imam. Jangan sampai kita menjadi kehidupan yang serupa dengan dunia. Sebagaimana Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Maka untuk itu janganlah kamu serupa dengan dunia. Artinya orang yang mempersembahkan dunia dalam melayani Tuhan tidak boleh serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 1 kita lihat ya. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama itu. Yuk, perhatikan dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Karena itu saudara-saudara, ya, kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Oleh karena kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Terus ya, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Perhatikan, itulah yang menjadi kehendak Allah. Kalimat persembahan itu artinya melayani Tuhan. Jika kita mempersembahkan tubuh, itu artinya di saat kita melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan pribadi yang hidup, pribadi yang kudus, dan pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Sebab itulah persembahan yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Bukan asal kita melayani, tetapi dapat tubuh yang kudus di hadapan Allah. Bukan karena kita harus melayani tanpa kita hidup di dalam perkenanan akan Allah. Kita melayani tetapi kita mati, tidak ada hidup di dalam Tuhan. Dan itu pelayanan yang sangat menjadikan hatinya Tuhan. Maka di dalam ayat yang selanjutnya Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Terus kan? Ya.